لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi Rabu tanggal 11 Zulkaidah 1436 Hijriah. Kita diberikan hidayah oleh Allah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat ini. Tentu kita berharap dan berdoa dengan sungguh mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian ini, kita awali dengan memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan aku berlindung kepadamu daripada doa-doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang senantiasa disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir setiap kesempatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, doa yang diterima, dan jiwa yang selalu merasa puas dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kita siapkan pada pagi hari ini, kita akan bahas satu surah yang sangat pendek di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah yang sebentar lagi akan tiba, yaitu surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Satu ayat kabar gembira, satu ayat perintah, dan satu ayat ancaman. Jadi surah Al-Kautsar ini dari 3 ayat. Kalau biar mencari dalam Al-Quran, kadang-kadang lebih handap daripada surah Al-Kautsar. Cuma kadang-kadang 40 kali bulik menghafalnya, itu pada hafal juga. Hafal pemulaan, belakangnya ada ingat. Hafal belakangnya, pemulaannya ada ingat. Padahal Yasin 83 ayat mencerecet kita membacanya. Karena apa? Karena kita tidak berulang membacanya. Kadang-kadang terbuliki membacanya. Orang membaca inna sani'aka huwal abtar, jadi inna sani'aka luar abtar. Apa awal beda dengan akal luar. Ya. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
yang bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terjemah lafziah, apabila kita buka Al-Quran Departemen Agama yang diterjemahkan, sesungguhnya aku memberi kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak, maka sholatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah karena Allah, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kepadamu terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Itu terjemah yang ada pada surah Al-Kautsar, dan terjemah itu kita dapatkan di Al-Quran terjemah Departemen Agama. Al-Kautsar Al-Khairul Katsir, aku memberikan kepadamu Al-Kautsar Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak. Apa yang dimaksud Al-Khairul Katsir? Dinul Islam. Apa yang dimaksud dengan Al-Khairul Katsir? Al-Quranul Karim. Allah mengatakan aku memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang dimaksud adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kebaikan yang banyak yang dibawa dan yang dapat dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Namun jika kita berbicara tentang tafsir Al-Quran, baik tafsir itu yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab tafsir Al-Jalalain, atau kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dengan banyaknya hadis-hadis sahih yang beliau gunakan untuk menunjang penafsiran kepada ayat-ayat yang dibaca. Di situ disebutkan Al-Kautsar adalah huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga. Aku memberikan kepadamu wahai Muhammad huwa nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, yang airnya, air di sungai itu sanggup mencukupi seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk meminumnya. Demikian Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain. Al-Jalalain. Maka apabila kita baca Al-Quran, bagus kita punya rujukan penafsir-penafsir masa lalu. Karena orang-orang masa lalu itu menyampaikan sebuah tafsir dengan kaedah-kaedah penafsiran yang benar, tidak dengan mengandalkan akal pikiran. Dan itu ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Man fassara al-Quran biru'yihi waliyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, rahyunya, akal pikirannya, maka silakan menempati tempat di neraka. Silakan sampean mau tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dari Imam At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dari Imam Al-Qurtubi, tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Makanya namanya Jalalain karena penulisnya namanya Jalal kedua-duanya, Jalaluddin kedua-duanya, disebutkan Jalalain. Asal jangan memakai tafsir jalan lain. Kalau memakai tafsir jalan lain itu salah. Jadi sedikit aja jalan lain dengan jalan lain. Kebanyakan hari ini orang memakai tafsir jalan lain, tafsir-tafsir pintas yang dirancang oleh pemikirannya, sehingga pada gilirannya dia mudahnya mengkritisi, mempertanyakan kandungan-kandungan Al-Quran atau mudahnya menyimpulkan. Di antaranya orang yang suka menafsirkan dengan tafsir jalan lain itu adalah orang-orang liberal. Kata seorang tokoh liberal, pantas saja di Al-Quran itu menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Orang Arab bergembira mendengar sungai, karena di Arab ada sungai. Jika ayat itu turun di Indonesia, redaksinya pasti beda, karena di Indonesia banyak sungai, apalagi di Kalimantan Selatan, kota seribu sungai. Ini penafsiran yang coba diraba-raba dengan akal pikirannya. Apalah yang zuruna ila ibili kayak pokoknya Pak. Apakah kamu tidak melihat dan tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan unta, karena di sana banyak unta katanya. Mungkin jika Al-Quran itu turun di Danau Panggang, Alabium, maka Allah mengatakan, karena melihat kamu kayak pehadangan untuk diciptakan. Ini ujar orang liberal. Mereka suka membatas-batasi ayat-ayat Allah. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat penafsiran dan contoh dalam Al-Quran itu sekalipun dari seekor nyamuk sekalipun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memberikan kepadamu, hai Muhammad, huwa nahrun fil jannah, al-Kautsar, sungai telaga yang ada di surga, yang airnya sanggup meminumi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat pun bingung mendengar itu, dan sahabat bertanya, ya Rasul, seberapa luas telaga sampian itu yang airnya cukup untuk meminumi orang seluruh umat dari masa ke masa? Sejak Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Nabi mengatakan telaga itu luasnya, jika kamu berdiri pada tempat ini, kemudian kamu naik unta, kamu berjalan memutar telagamu itu, maka perjalanan sebulan dengan kendaraan unta baru sampai kepada posisi pertama. Seling luasan sekali. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah 8 hari naik unta, 8 hari. Telaga Al-Kautsar perjalanan sebulan, memutarinya baru selesai. Untuk siapa Al-Kautsar ini, telaga ini? Untuk umat Nabi Muhammad yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada syaratnya, bukan semua untuk umat. Ada umat Nabi yang tidak dibolehkan untuk meminum air itu pada saat dia tidak setia kepada Nabi, tidak beriman lahir batin kepada Nabi, tidak beriman dengan jujur kepada Nabi. Imannya lipstik, imannya hanya pada ucapan-ucapan saja, namun pada perbuatan sehari-hari apa yang dia lakukan menggusur ajaran-ajaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini manusia-manusia yang tidak akan meminum air telaga itu. Pada satu hari, kata Rasul, aku didatangkan dengan sekelompok umatku yang akan minum air telaga itu, dan aku mempersilahkannya. Tinggal selangkah lagi dia mengambil air itu, tapi ditarik, dia diseret dan dilemparkan ke tempat yang jauh. Aku berkata, hadza ashabi, hadza ummati. Itu adalah umatku, kenapa diperlakukan seperti itu? Fayaqul, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah umatmu yang baddalu ba'di, yang menggantikan ajaran-ajaranmu setelah kamu mati. Jadi umat-umat Nabi Muhammad SAW yang menggusur ajaran Nabi digantikan dengan ajaran yang baru. Amalan yang Nabi sampaikan digantikan dengan amalan yang baru. Al-Quran yang begitu indah tergeser habis dengan satu bentuk bacaan-bacaan yang kita anggap asik. Kata Nabi, setelah dijauhkan dan dijelaskan, maka Nabi berdoa pada hari itu. Satu-satunya Nabi berdoa laknat kepada umatnya hanya hari itu. Subhan liman baddalu ba'di. Imam Bukhari meriwayatkan dari sini. Celaka umatku yang menggantikan ajaranku setelah aku mati. Hanya satu kali Nabi mendoakan celaka bagi umatnya. Nabi sayang dengan umatnya, tapi Nabi benci kepada umatnya yang menggantikan ajaran sunnah Nabi dengan ajaran yang baru.
Suhqan liman badalu ba'di. Celaka umatku yang menggantikan ajaranmu sesudahku. Artinya kita bisa menengok ke dalam apa yang kita lakukan hari ini. Apakah potongan kayak kita ini orang yang akan dapat meminum telaga itu? Apakah kita termasuk orang yang mengganti-ganti ajaran Nabi yang dikatakan celaka? Dan dikatakan orang yang meminum telaga Rasul itu orang yang tidak akan haus sepanjang masa. Di akhirat tentu tidak hausnya, tidak akan haus lagi setelah itu. Padahal hari itu hausnya luar biasa. Allah meletakkan matahari dengan bumi itu kadar 1 mil, kata Rasul. Semil jaraknya. Berapa semil? 1,6 1,609 1,7 tambah 2 pal, lebih sedikit. Jadi matahari ini dekatnya pada hari itu tambah 2 pal dari bumi. Sementara hari ini hampir 150.000 juta 150 juta jaraknya antara bumi dan matahari. Ada pernah coba kita menghitung, yang mulai baca internet itu. Jadi 150 juta kilo hampir jaraknya. Ya itu rasa menggurang kepala. Apalagi yang tambah 2 pal kan. Bahkan di hadis yang lain didekatkan daripada itu sampai ke ubun-ubun sajengkal. Maka manusia berenang pada hari itu di keringatnya masing-masing. Air-air ada yang dalam tubuh meleleh keluar saking panasnya. Ada yang keringatnya sampai 2 mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai ke pinggang, ada yang berenang di dalam keringatnya masing-masing. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dahsyat juga hari kiamat itu. Dahsyat hari pembalasan. Maka orang dikubur kada tahu. Dikira dikubur itu siksa yang paling dahsyat. Sehingga disebutkan kata Rasul, orang dikubur itu setiap saat berdoa, ya Allah, proses kubur ini cepat selesaikan biar kami bangkitkan. Padahal mereka tidak tahu hari kebangkitan itu lebih dahsyat daripada siksa kubur. Lebih dahsyat daripada siksa kubur. Hari itu ada manusia yang dapat minuman, ada yang dapat telaga, dan tidak akan haus selama-lamanya. Telaga Al-Kautsar. Wa nahrun, sebuah sungai yang airnya bening. Allah memberikan telaga ini kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang yang mengikuti syariatnya Nabi. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Allah dan berkorbanlah. Fasholli li rabbika wanhar, tafsirnya fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Begitu mufassir sepakat. Sholatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Redaksi ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Perintah. Para ulama menyebutkan sholat yang dimaksud adalah sholatul Idul Adha. Fasholli li rabbika, kerjakan sholat Idul Adha itu karena Allah. Di mana Nabi mengerjakan sholat Idul Adha? Nabi tidak pernah mengerjakan sholat Idul Adha itu di masjid. Padahal di Masjid Nabawi itu luasnya luar biasa. Dan Nabi mengatakan orang yang sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali di Masjid Al-Amin, di masjid yang lain maksudnya. Tapi giliran sholat itu, Nabi sholatnya di musola. Musola itu lain langgar, kita musola langgar. Nabi menyebutkan musola itu sebuah lapangan terbuka yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Masjid Nabawi. Nabi menyampaikan khutbahnya pada sholat Id dengan berdiri di sebatang pohon kurma yang tumbang, yang rabah, pakai batang nyiur, dirabahkan. Kemudian berpegang di tombak yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyampaikan khutbah salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi perintah salat Idul Fitri sepaket dengan perintah berkorban.
Imam Abu Hanifah satu-satunya mazhab 4 yang mewajibkan berkorban. Wajib, kata Imam Abu Hanifah, berkorban jika pada hari itu kita mampu. Jika pada hari itu kita mampu mengeluarkan. Apalagi di wadah kita berapa? Hampir satu orang itu sepertujuh 2 juta, 1.800.000 sampai 2 juta. Jika sampai pada saat itu, kata Imam Abu Hanifah, kita memiliki duit, maka kita wajib untuk berkorban. Dan wajibnya itu tiap tahun. Tapi pendapat yang lebih masyhur dan dipakai oleh para ulama dan sahabat adalah pendapat yang kedua, sunnatan muakkadatan. Berkorban adalah sunnat muakkad, disetujui oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Berkorban adalah sunnat muakkad, tapi bukan sunnah biasa. Sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Minimal dalam satu keluarga adalah kepala keluarga. Ma'amil ibnu Adam min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ahraqid dami wa innahu la yu'ta yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Tidak ada amal manusia yang lebih Allah senangi pada hari itu kecuali orang yang menumpahkan darah hewan-hewan kurban pada hari ke-10. Dan hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Dan di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya. Lu sengaja angkat hadis ini dengan ayat ini karena orang menganggap kontroversi. Hadis dengan ayat berbeda. Nabi mengatakan datang pada hari kiamat tanduknya, bulunya dan kuku-kukunya. Allah Ta'ala mengatakan kada datang kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi takwanya. Apakah hadis dengan ayat ini berbeda? Berbeda terjemah lafziahnya, tapi maksud hadis dan ayat ini sama. Ini sama maksudnya. Kenapa? Rasul mengatakan, Allah mengatakan tidak akan datang daging dan darahnya. Jadi satu mitos turun-temurun yang kita terima, sapi yang kita kurbankan ataupun unta atau kambing yang kita kurbankan itu menjadi tunggangan kita nanti menuju surga Allah Ta'ala. Sama sekali itu tidak pernah didasari oleh penjelasan yang bisa diterima. Kasihan, apalagi sapinya sapi Bali bertujuh nama tunggangnya lucu. Tidak pernah ada itu. Allah mengatakan daging dan darahnya tidak akan datang, apalagi hitungannya. Tapi yang datang itu adalah ketakwaannya. Mungkin yang dimaksud dengan kendaraan menuju surga adalah takwanya itu. Tapi kenapa Nabi mengatakan akan datang tanduknya dan kukunya? Kata para ulama hadis, tanduk, kuku dan bulu adalah benda yang tidak bisa dimakan dan benda yang paling tidak berharga dari seekor hewan. Siapa yang hendak minta tanduknya bila orang berkorban? Paling besar mainan kekanak-kanak. Siapa yang hendak minta kukunya? Siapa yang hendak minta bulunya? Ini barang-barang yang tidak berharga dari seekor hewan. Tapi Nabi mengatakan ini akan datang pada hari kiamat. Kata para ulama, tanduk yang tidak berharga, kuku yang tidak berharga, dan bulu yang tidak berharga pun akan menjadi sebuah nilai kebaikan pada hari itu. Itu maksudnya. Tanduk, bulu, dan kuku akan menjadi nilai kebaikan pada hari itu. Apalagi kulit, apalagi daging. Apa yang Nabi sampaikan bukan satu yang bertentangan dengan ayat Allah. Bukan tanduknya dan datang kejo-kejo pada hari kiamat, tidak. Tapi nilai kebaikan dari tanduknya dan bulunya dan kukunya itu akan datang. Tidak ada dari seekor hewan itu yang tidak bernilai kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah.
Setiap helai bulu hewan yang kita sembelih itu bernilai kebaikan. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini musim kita pencarian sapi. Panitia harus mengkaji kaifiat dan fikih korban agar yang berkorban jangan menjadi korban. Kenapa orang yang berkorban menjadi korban? Pada saat panitia tidak mampu mengambil atau membeli sapi secara syar'i, sunnah, yang berkorban jadi korban. Perhatikan amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk menitipkan kepada kita untuk dibelikan hewan kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan, sekalipun itu seekor kambing, sekalipun itu seekor sapi, sekalipun itu seekor unta. 4 hewan itu adalah, yang pertama, al-awra'u bayyinun awaluha. Mata dari salah satu hewan itu berbeda, mata kiri dengan mata kanan. Namun berbedanya mata kiri pindah sipit, mata kanan pindah kada sipit, karena berbeda kan. Kedua-duanya melihat, tapi warna mata berbeda. Maaf, nang sebelah kanan bulan matanya, nang sebelah kiri hirang tajam. Nabi la tajuzu adhi, ya Nabi. Tidak diharuskan itu untuk dikorbankan. Sekalipun sapinya lamaknya luar biasa, tapi dagingnya tetap halal dikonsumsi. Jika sapi itu dipotong dan dijual dagingnya, tidak mengurangi kehalalan sedikit pun. Tapi Nabi menginginkan ibadah korban itu adalah binatang yang tidak kurang dan tidak cacat. Jangan nang matanya bulat, apalagi picak umpamanya. Satu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wal maridatu bayyinun maraduha. Hewan kurban yang sakit dan jelas sekali sakitnya. Waktu diambil di terantang kada garing, tapi seminggu kedahulu sudah mengambil. Ditaruh di tempat yang tidak bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, sehingga hidung meler, makan kada mau, maka 4 hari lagi hanya berkorban. Kalau kabut pada dia, cepat ini diganti. Pada saat hewan itu sakit dan jelas sakitnya, jangan dipaksakan. Pada hari hanya karena mau berdiri lagi, tetap disembelih. Kasihan yang menitipkan amanah untuk berkorban kepada kita. Maka mengambilnya itu bagus. Malam hari raya minta antarakan, tapi kada lawas lawas. Artinya kada lawas sempatnya meninggalkan wadah yang nyaman, tempatnya digemukkan, kemudian di tempat kita. Tapi hati-hati juga membawanya, karena 20 jam di wadah kita, kada makan kita berdosa. Jadi paling tidak kita minta siapkan dalam makanan-makanannya, atau kita panitia menyiapkan untuk rumputnya. Kemudian wal kasir wal arja baina talha bayyinun talha. Dan salah satu dari 4 batis 2, tangan 2, ada yang pincang, apalagi pincang keempatnya. Kada boleh dikorbankan. Panitia, penjual ini yang harus penjual harus betul-betul melihat angkutan yang akan membawa hewan kurban itu. Kadang-kadang penjual merasa asal murah aja truknya, yang di dalam lantainya berubah-ubah. Sapi naik sehat, berusuk, patah batisnya. Ini harus diganti sapinya. Jadi ambil terak nang jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah. Karena yang cacat itu tidak benar untuk dikorbankan. Wal kasirul allati la tudqa. Dan hewan yang kurusnya luar biasa. Dan mengetahui sapi kurus itu di mana, Pak? Jangan di hidung, jangan di mata, ada kelihatan. Tapi lihat ke tulang dadanya. Apabila kawah kita menghitung kurus. Belum di bapak ada kurus, kadang-kadang kawahnya menghitung tulang dada belum, karena belum lama. Basic. Jadi jangan mengambil hewan yang kurus untuk dikorbankan. Bapak hanya terima Allah.
sedikit menyimpang, ulun membaca di internet di Austria itu ada pengsilangan antara babi dan domba. Sperma domba disuntikkan ke dalam babi. Persis bulunya kayak domba 100%. Tapi muhanya bentuknya kayak babi. Ini dijual di pasar-pasar umat Islam. Kepalanya dibuang dan bulunya dipamerkan, kulitnya. Ini adalah daging domba. Belum sedih juga. Sudah akidahnya dihancur habis-habisan. Ini sampai kepada makanan-makanannya digerogoti. Memang Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu kada pernah puas kalau ada umat Islam ini ikut kepada mereka. Mereka berusaha menggerogoti umat ini. Baik dari makanan yang pasti halal dibuat agar makanan itu tidak halal. Kawin silang dikawinkan antara domba dengan babi tidak halal dimakan. Sekalipun bentuknya kayak domba bulunya, tapi mukanya kayak babi. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. La tusbihu illa musinnatun illa ayyusharu alaikum faqad fatazbahu jaza'atan min al-dhani. Janganlah kalian mengorbankan musinnah. Janganlah kalian berkorban kecuali musinnah. Musinnah itu kambing yang umurnya setahun ke atas. Namun jika sulit untuk mendapatkan musinnah, maka korbankanlah kambing. Tapi kambingnya bukan kambing Jawa, bukan kambing Banjar, kambing yang bulunya keriting, domba. Maka korbankanlah domba yang berumur 6 bulan. Untuk domba boleh 6 bulan, tapi kambing itu musinnah, harus umur 1 tahun ke atas. Sapi kerbau 2 tahun ke atas. Atau dalam fikih Syekh Arsyad Al-Banjari disebutkan sapi kerbau itu sudah ke patah gigi, sudah kepikiran. Kemudian begitu juga dengan unta. Unta harus di atas daripada 2 tahun umurnya. Ini perlu juga panitia melihat hendak menukar umur 2 tahun kayak apa. Nambah jualnya 2 tahun terus dia tahu hukum fikihnya 2 tahun. Berapa umurnya 2,3 aja. 2 tahun 3 bulan. Ini mesti aja Pak. Jangan menjual bujur kah? Kalau naik aja ke rumah, ini akta kelahirannya. Sapi Pak, akta kelahiran. Nyaman aja itu ditulis-tulis. Nyaman itu dibuat-buat. Yang kedua, hati-hati membeli sapi yang di dalam kandang sapi banyak, kemudian yang memanjang dan menunggunya wanita-wanita cantik. Jadi 6 penaliur baik yang disuruh mencari sapi. Akhirnya selarang-larang ditukarinya aja karena yang jaganya wanita. Tapi itu di Jakarta, di Jawa ya. Kalau di Banjar mungkin belum ada, mudah-mudahan. Jadi mereka pajang itu hewan-hewan kurban. Wanita-wanita cantik yang berpakaian seperti Tarsan itu yang jaga. Sehingga kada hendak singgah. Ini hati-hati. Jangan kita terlibat kepada hal seperti itu. Bapak hadirin rahimakumullah. Disembelih hewan kurban itu pada hari ke-10 Zulhijjah. Yang berkorban ujar Nabi, jangan memotong rambut dan jangan memotong kukunya 1 sampai 10 Zulhijjah. Apabila masuk 1 Zulhijjah dan dia berkorban, maka orang yang berkorban ini jangan memotong rambutnya dan kukunya sampai hewan kurban itu disembelih. Sampai hewan korban itu disembelih. Sehingga tahun tadi ada beberapa orang yang membawa larapan kumis nih kepada kami. Datang Ustaz, sapi belum sudahkah? Wah, belum. Hadangi sapi pian, sapi ke-13 dihadanginya. Mbak sudah disembelih sapi sini, ancap sudah masuk ke mobil. No, dilarang sampai bisa-bisa. 10 hari kita melarang kumisnya. Artinya kita yang berkorban harus
bisa memperhitungkan pertanggalan Hijriah. Hari Zulkaidah terakhir itu gundul hampir bisa gundul kumis. Tapi mau kawat jakut yang digundul. Kumis saja digundul. Pada hari ke-30 Zulhijjah. Alhamdulillah untuk hari ini mudah-mudahan tidak berubah. Waktu umrah tadi ulun melihat kalender Saudi Arabia itu jatuh pada tanggal 23 Wukuf di Arafah. 23 ya. 23 sama dengan kalender Muhammadiyah. Sama dengan kalender Muhammadiyah. Artinya mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat kita sama dengan Saudi Arabia, karena potensi berbeda mungkin ada nanti pada itu. Ulun melihat kalender Saudi di sana sama dengan kalender Muhammadiyah, mudah tidak berubah itu. Menyembelih pada hari Idul Adha dan dianjurkan untuk dipercepat. Makanya mulai sholat Idul Adha itu bersungsung. Kalau sholat Idul Fitri setengah 8, Idul Adha paling kadang jam 7.15, sehingga dia mempercepat untuk berkorban dan orang fakir bisa mengambil daging korban itu dengan cepat. Ke masjid pun kita tidak disunahkan untuk makan pada saat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri silahkan duduk ketupat 2-3 biji, opor ayamnya sikat. Tapi Idul Adha jangan makan. Nanti kita makan setelah hewan kurban disembelih, dan dari daging itu kita memakannya. Boleh ajakah yang berkorban itu makan daging korbannya? Kenapa tidak boleh? Justru Allah menyuruh yang berkorban dulu makan. Pakulu, makanlah daging korban. Bahari kita dihantui dengan ini. Nah, anak berkorban sekungan sapi selingkan alamnya rumah sidin. Sehari sebelum berkorban sidin tukar daging 2-3 kilo besar. Pak Haji, kenapa nukar daging pensuk berkorban? Namanya kada boleh nama korban itu makan daging korban. Kita berita ini turun-temurun. Kada boleh di sini. Padahal 40 makan daging yang halal dan paling halal adalah daging kurban. Makan daging kurban. Pada saat disembelih, ambil itu daging kurban. Kata Imam Syafi'i sepertiga boleh yang berkorban makan. Kalau kita berkorban 7 orang, sapi itu beratnya 70 kilo. Berarti satu orang itu 10 kilo. Sepertiga dari 10 kilo, 3,3 yang berkorban boleh. Tapi karena yang berkorban ini menitipkan kepada panitia yang harus mengikuti aturan di situ, ya terimalah berapa panitia memberi. Pak, daging korban pian banyak dibagikan sehingga pian dapat sekilo atau sekilo setengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kami sepertiga. Bujur aja, Imam Syafi'i sepertiga. Cuma lihat, kita hendak berkorban, hendak berpesta-pesta makan, atau kita hendak berbagi. Tentu kita ingin berbagi. Jadi cara pembagian hari ini sungguh sangat mendekati dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan? Kemana aja membaginya? Daging kurban itu bagi kepada jiran-jiran terdekat. Hatta orang kaya sekalipun. Orang kaya ada barang bari banyak ya, apalagi orang kaya itu kan mau korban. Banyak ya bari yang salah atau kaya tidak mau korban. Hatta orang kafir sekalipun, tapi kafirnya zimmi. Di mana kita ini zimmi semuanya. Seorang kafir yang bisa beradaptasi, bisa bergaul dengan baik, boleh itu kita berikan. Bedakan dengan zakat. Kalau zakat dikeluarkan, diberikan kepada orang kafir, maka zakatnya tidak sah. Tapi korban sungguh membawa misi silaturahim yang sangat luas, perdamaian yang sangat baik melalui ibadah korban. Boleh jika yang lain sekentongan, ada tetangga yang tidak muslim, mari juga sekentongan. Sekentongan yang timbangannya sama maksudnya. Itu sangat dianjurkan. Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi mengatakan tanduk, kuku, dan bulu pun akan datang pada hari itu, pada hari kiamat. Karena manfaat. Selama apa yang ada pada hewan kurban kita bisa dimanfaatkan dan itu dibagikan.
dan itu dibagikan. 2 tahun yang lewat Ulun mengirim ke Handil Purai Teko, tahun tadi mengirim ke Gigi Karagintan. Ulun hadam biar serta menyembelihnya, terpaksa Allah Nawawi ini berangkat pulang ke situ. Hari berikutnya, subhanallah, bahagianya, bahagia benar kita. Kenapa? Namun di wadah kita jangan pun kulit, babatnya pun tidak ada hampir menyeret-nyeret, pada hampir meminta. Di sana kulit-kulit sapi itu dibagi mereka beberapa ukuran yang sama. Kemudian bulunya sudah bersih, di situ juga dibersihin. Panci mengurang, dibuatinya bodrek, pakai segigit, dan pancitan. Lului biar bulunya luar biasa. Nah. Jadi kadang-kadang boleh, kadang-kadang dimakan. Maka bahagia benar pada saat kita bisa berbagi. Tempat-tempat yang tidak bisa berkorban. Tapi insya Allah tempat-tempat itu untuk tahun ini banyak yang memanfaatkan karena hari pilkada dekat. Korban pilkada. Parah sudah korban pilkada. Ulun juga memantau lokal organisasi yang pernah ulun kirimi, ada yang sudah menaruh di situ karena saya pun sampai Ustaz. Dari siapa? Dari ini. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya bukan karena jabatan, berkorban karena Allah mengatakan berkorban itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang dapat sampaikan. Ada anak-anak ditanyakan. Silakan. Oke. Benar ya.